Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai long section dan cross section. Jadi sebelum ke cara pembuatan atau penjelasan lainnya mengenai long section dan cross section, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu long section dan cross section. Jadi cross section adalah representasi grafis dari suatu garis lurus atau jalur yang menunjukkan elevasi tanah atau permukaan di sepanjang jalur tersebut. Profil ini sering digunakan dalam perencanaan jalan, rel, kereta api, dan saluran air. Komponen utama dari long section yaitu ada garis horizontal, menunjukkan jarak horizontal dan sepanjang jalur. Yang kedua ada garis vertikal, yaitu menunjukkan elevasi dan ketinggian di sepanjang jalur. Dan yang ketiga titik ketinggian, titik-titik yang menunjukkan elevasi pada lokasi tertentu. Dan yang keempat ada kurva, menunjukkan perubahan kemiringan atau gradien. Jadi di sini bisa kita lihat ya. Di sini ada yang namanya long section. Nah, jadi di sini itu disebutnya long section. Oke, selanjutnya ke kegunaan. Selanjutnya ada kegunaan dari long section. Jadi long section ini digunakan untuk menentukan kemiringan dan gradien jalur, memudahkan perencanaan konstruksi, dan membantu dalam analisis drainase dan pengendalian air. Jadi itu kegunaan dari long section. Selanjutnya apa itu cross section? Jadi cross section adalah representasi grafis dari potongan melintang suatu objek atau area tertentu. Ini memberikan gambaran tentang struktur internal dan fitur geologi di bawah permukaan. Komponen utama dari cross section yaitu ada garis potong, menunjukkan lokasi di mana potongan dibuat. Yang kedua ada lapisan tanah, menunjukkan berbagai lapisan tanah di batuan. Dan yang ketiga ada elevasi, menunjukkan ketinggian dari setiap lapisan. Dan yang keempat ada fitur geologi seperti sungai, jurang, atau struktur geologi lainnya. Dan kegunaan dari cross section itu sendiri yaitu memahami stratigrafi dan struktur geologi suatu area, membantu dalam perencanaan tambang dan eksplorasi sumber daya, dan juga digunakan dalam analisis stabilitas lereng dan desain fondasi. Jadi mungkin itu penjelasan mengenai long section dan cross section. Jadi di sini saya mendapatkan data hasil pengukuran long section dan cross section. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menganalisis atau cara mengolah data serta menggambarkan di AutoCAD. Jadi di sini bisa kita lihat ya, pengukuran long section itu dilakukan pada dari titik 0 itu pagar besi sampai ke titik akhir, yaitu titik akhir pada tembok yang di dekat gedung Ahmad Sanusi, atau di depannya kalau di sini ada Masjid Al-Furqan. Nah, di sini cross sectionnya itu dibagi menjadi 4, yaitu ada pada titik 0,18, 0,51, 0,6, 0,7, 0,9, dan 0,97. Ini jarak yang digunakan pada long section. Kayak di sini saya sudah mempunyai data hasil dari long section. Jadi di sini tuh bedain dulu ya. Jadi di sini tuh sudah dapat ya stasiun ST01, ST1, ST2, ST4. Oh sorry. Ini dan di sini ST4. Sebenarnya penamaan stasiun ini bisa berbeda-beda ya, tetapi di sini saya menggunakan nama stasiunnya dengan ST
ST gitu. Jadi ST itu stasiun gitu. Jadi saya membuat nama ST ini. Selanjutnya dari pengukuran di sini didapat tinggi alat dari ST01 yaitu 1,41 meter. Dan ini titik jarak gitu, dari ini jarak dari stasiun ke titik. Jadi nanti alat tuh disimpan di antara titik 0 sama titik 18. Jadi jaraknya tuh di antara ini. Dan didapat BA dari titik 0 yaitu 1,68 dan titik BB 0 mendapatkan BB 1,55 dan BT nya tuh bisa kita tentukan dengan menggunakan rumus BA ditambah dengan BB dibagi 2. Dan juga BT ini bisa dilihat dari hasil pengukuran tersebut menggunakan alat waterpass, tetapi mungkin untuk lebih baiknya lagi bisa menggunakan rumus ini atau bisa dibaca di rambu di alat waterpass tersebut. Selanjutnya jarak. Buat menentukan jarak kita menggunakan rumus BA dikurangi dengan BB dikalikan dengan 100, atau bisa dengan menggunakan meteran gitu. Tetapi untuk meteran tidak bisa terlalu panjang, jadi digunakan rumus seperti ini buat jarak. Selanjutnya ada jumlah tinggal dijumlahkan saja ya, jarak dari titik 0 sama titik 18 ya, didapat hasil ini jarak 18. Selanjutnya ada beda tinggi elevasi yaitu hasil dari BT. Jadi BT dari titik 0 dikurangi BT titik 18, jadi didapat hasil 0,435. Mungkin buat stasiun selanjutnya rumusnya sama ya, cuman tinggal kita memasukkan data hasil di lapangan. Jadi kita tinggal memasukkan atau mengubah ini dengan data yang ada gitu. Selanjutnya kita masuk ke cara penggambarannya ya. Jadi di sini sudah ada ya, tapi kita coba kembali caranya seperti ini. Kita buat garis terlebih dahulu. Selanjutnya kita buat garis seperti ini, jangan terlalu panjang. Nah, selanjutnya kita lihat di sini jaraknya itu 18, jadi kita langsung gambar aja, set 18. Nah, selanjutnya kita ubah dimensinya. Ini kita ubah jadi putih saja, kelihatan nih. Ini jadi sudah benar ya 18. Selanjutnya kita menggambarkan beda tinggi elevasi yaitu 0,435 set 0,435 dari sini ya. Oke, jadi kita gambarkan kurva beda tingginya dengan cara seperti ini. Lalu kita ganti warna ya biar kelihatan lebih hijau aja. Oh sorry, kita ini belum sampai sini. Nah, jadi seperti ini. Dan untuk selanjutnya stasiun 1 kita bisa lihat lagi jaraknya yaitu 33,37. Tinggal kita gambarkan saja offset 33,37. Mungkin saja. Selanjutnya kita dimensi lagi, kita ukur jaraknya udah benar apa belum. Nah, seperti ini sudah benar ya. Nah, selanjutnya kita lihat beda tinggi elevasinya itu 0,08685 atau bisa 0,087 biar gak banyak ya. Offset 0,087 ya, tinggal kita offset saja seperti ini. Lalu kita buat garis melintang atau garis kurvanya ya. Nah, seperti ini kita bisa dirubah. Oh sorry, ulang seperti ini.
Oh, ini sudah ada, tinggal seperti ini. Selanjutnya ke stasiun 2, kita bisa lihat jaraknya, jumlah jaraknya itu 19,31 19,3. Jadi kita offset 19,3. Lalu kita lihat beda elevasi tingginya berapa, itu 2,3785. Offset 2,3785. Tidak dari sini. Jadi beda tingginya tuh seperti ini. Nah, kita ubah warnanya. Nah, mungkin seperti ini. Jadi bisa kita lihat ya, bahwa di dekat gedung ini tuh tidak lurus ya teman-teman. Jadi ini tuh ada perbedaan tinggi antara dekat gedung B dan C, dengan gedung D dan gedung C. Jadi ini fungsi dari kita melakukan long section. Jadi untuk bisa mengetahui beda tinggi dari lahan tersebut, jadi bisa merencanakan cut and fill gitu. Jadi gampang buat menentukan cut and fill-nya. Selanjutnya ada cross section. Nah, di sini cross section itu yaitu dari sini, misal dari sini ke sini tuh kita hitung jarak dan juga elevasi pada bagian-bagian yang beda tinggi. Tapi di sini menggunakan alat, itu bisa menggunakan alat waterpass juga, tetapi buat jaraknya itu di sini saya menggunakan meteran gitu. Jadi didapat hasil profil cross section pada stasiun 18. Jadi bisa dilihat ini ada jarak, ada bahu jalan, dan ada juga ketinggian atau ininya ya. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya bisa nanti dipelajari selanjutnya. Oke.